Bahaya itu tidak tahu apa aja. Bahaya dari luar, bahaya dari dalam, bahaya dari orang-orang yang belum percaya, bahaya dari saudara-saudara palsu, dari dunia kesehatan, secara ekonomi. Hidup itu penuh dengan bahaya. Tapi tenanglah, kalau kita ikuti bintang itu, yaitu Yesus Kristus, kita pasti akan diluputkan dari rencana setan. Kita akan ditemukan selalu dari tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu sama orang tepat, untuk tujuan yang tepat. Tuhan percaya, orang kalau ikut Tuhan itu, tidak tentu tidak masuk bahaya, tapi pasti diluputkan dari rencana setan. Kalau hati kita tulus mencari Tuhan, dan kita berjalan dalam poros kehendaknya, Yesus tidak akan pernah menuntun kita ke jalan yang salah. Kami percaya di hari Natal ini, ya Tuhan Yesus, karya keselamatanmu bekerja dengan cara yang dahsyat dan luar biasa, sebab Yesus tetap sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. We love you. Terima kasih Engkau sudah datang ke dunia ini, Tuhan, dan menjadi seperti manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk menjangkau kami, orang-orang berdosa. Berikan kepada kami kesempatan dalam hidup ini untuk meresponi dan mengembalikan kasih-Mu itu, sekalipun kami tidak mungkin bisa membalasnya. Kami terima anugerah-Mu, kami terima keselamatan-Mu, dan pada hari ini kami juga akan menerima firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang melayani di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, God bless you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita baca Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Orang-orang Majus dari timur, saya baca ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Sebuah miskonsepsi, kalau orang Majus itu ada 3, gara-gara ada 3 jenis pemberian atau persembahan mereka: emas, kemenyan, dan mur. Tapi kita nggak tahu persisnya berapa orang Majus. Tapi kemungkinan besar orang Majus itu datangnya dari Persia, Irak, Iran zaman modern ini. Jadi coba bayangkan kalau kita belajar peta ya, semoga geografi kita dulu waktu sekolah tidak bolong-bolong. Itu jalannya lumayan jauh loh. Sekalipun naik unta kayak naik kuda kayak tetap jauh. Karena belum ada pesawat, belum ada kereta api. Orang-orang Majus itu datang dari jauh. Itu perjalanan mungkin bisa bulan. Cuman ketemu seorang bayi yang memukau hati mereka, padahal mereka tidak pernah melihatnya. Bukankah kita ini juga sama hari ini? Hidup itu adalah sebuah perjalanan panjang. Semoga kita semua panjang umur, 80, 90 kalau bisa lebih. Tapi semua hanyalah untuk ketemu Tuhan suatu hari di ujung sana. Tuhan yang tidak pernah kita lihat, tapi kita taruh percaya. Itulah iman. Iman itu mendengar. Kalau orang Majus hanya melihat bintangnya, hanya melihat tanda di langit. Kalau kita melihat tanda-tanda kebaikan Tuhan di hidup ini. Untuk saya hari ini tidak percaya Tuhan, sudah susah, sudah mustahil. Kenapa? Terlalu banyak tanda-tanda kebaikannya. Kalau orang tanya sama saya, pernah enggak kamu lihat Tuhan? Pernah, saya punya pengalaman 32 tahun yang lalu waktu saya bertobat. Tapi saya enggak lihat wajahnya Tuhan, saya lihat terang seperti yang Rasul Paulus alami. Saya mendengar suara secara audible, tapi enggak semua orang punya pengalaman sensasional atau supranatural. Tapi pada dasarnya kita semua nggak ada satupun yang pernah melihat Tuhan. Kita hanya melihat tanda-tandanya dalam hidup kita. Terlalu real Tuhan Yesus itu. Hanya orang-orang dunia belum bisa melihatnya karena mereka mungkin dibutakan dengan ilah-ilah masa kini. Entah mereka itu hatinya diisi hanya soal money, atau soal apa, atau prejudisme, diskriminasi mereka membuat mereka tidak bisa melihat Yesus Kristus alias juling rohani. Tapi kalau kita mau jujur ya, Tuhan itu ada loh. Kalau kita dengan hati bersih lihat ciptaannya ya, wow, kupu-kupu satu dengan kupu-kupu yang lain, itu pasti ada mastermind-nya. Gak mungkin hanya Big Bang teori, tabrakan itu alam semesta lalu jadi. Saya juga seorang seniman, gak gampang loh, abstrak pun itu perlu pikiran. Jangan kira ceprat-ceprot langsung jadi, gak bisa begitu. Nothing abstrak, tidak ada yang abstrak di alam semesta. Semua itu ada sutradaranya. Kita hanya melihat tanda, tapi seperti orang Majus, hidup ini serasa jauh, serasa panjang, serasa lama.
Apalagi kalau kita dalam masalah, rasanya satu hari itu seperti satu bulan. Tempuh Bapak Ibu, it's worth it. Layak kita tempuh kalau ujungnya kita ketemu. Tapi yang kita ketemui nanti bukan seorang bayi lagi, tapi seorang anak Allah yang dibangkitkan, yang maha kuasa dan mulia. Yesus itu dilahirkan di mana? Di Bethlehem, di tanah Yudea. Kota kecil tuh, Bethlehem. Tak pernah terdengar, gara-gara Yesus Bethlehem jadi terkenal. Kalau enggak, Bethlehem enggak beda dengan suburb atau kota-kota kecil mana. Tapi gara-gara Yesus, Bethlehem dikenal di seluruh dunia. Tahukah, hidup kita juga sama diangkatnya. Gara-gara Yesus, hidup kita tuh jadi bermakna. Jadi bersinar terang, jadi ada arti, jadi ada dampak. Hari ini kita pelajari sesuatu bahwa Yesus yang pilih Bethlehem, Bapa di sorga itu pilih kota kecil Bethlehem Efratah untuk taruh anaknya, putranya yang tunggal di palungan. Bapa di sorga juga memilih hidup kita untuk taruh Yesus di sana. Tapi bukan lagi sebagai bayi, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan kira dalam hidup ini Yesus beruntung punya kita atau Yesus itu cuan. No, apapun yang kita bisa persembahkan itu sudah semula dari Tuhan. Baik itu talenta kita, bukankah Tuhan yang titipkan waktu kita bayi atau orok. Termasuk keuangan yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan untuk membangun kerajaannya, untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Itu semua bukannya berkat dari Tuhan. Mungkin kita tidak bisa memberikan 12 bakul, tapi 5 roti 2 ikan. Itu pun dari Tuhan. Siapa yang menciptakan ikan? Tuhan yang memberikan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu tidak ada nilai tambahnya gara-gara kita. Tapi orang yang ikut Yesus dan cari Dia dan kebenarannya, segala sesuatu kan ditambahkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita memasuki tahun yang akan datang ini dengan rendah hati dan mawas diri. Kenapa every year kita mulai dengan mencari wajah Tuhan subuh-subuh? Ini adalah yang namanya culture-nya kebudayaan GMS. Pagi-pagi breakfast with God kita datang. Kita mau memulai dengan benar tahun depan. Akhir tahun ini mari kita mengakui bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Mari kita mawas diri. Really, kerajaan Tuhan tidak bertambah gara-gara kita. Tapi karena kita mencari kerajaannya, segala sesuatu ditambahkan dalam hidup kita. I pray, saya berdoa supaya Anda di hari Natal ini, di penghujung tahun ini, memasuki tahun depan, semakin ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 2. Dan orang-orang Majus itu bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Wow, mereka datang bukan untuk memperoleh sesuatu, mereka datang jauh-jauh dari Persia, Irak, Iran sana untuk pergi ke Israel yang kita kenal hari ini. Dan juga enggak tanggung, Israel sebelah selatan Bethlehem Yehuda, jadi lebih jauh lagi. Karena mereka dari Tan, Irak, Iran, Afghanistan, atas sana, sebelah timur, sebelah kanan, turun belok nge-L gitu sampai ke bawah dekat Mesir. Mereka jalan jauh just to worship, hanya untuk menyembah Dia. Hari ini saya sendiri pun waktu masuk ke gereja pagi-pagi ini saya tertahankan karena jadi datangnya agak terlambat gara-gara antrian parkir. Siapa tadi susah cari parkir? Ini jauh-jauh, ribuan kilometer atau ratusan kilometer at least, datang just to worship. Mereka tidak cari berkat, mereka tidak cari mujizat. Orang-orang Majus ini datang hanya untuk menyembah Dia. Tahukah bahwa kita itu dipanggil sama Tuhan? Di atas segala-galanya hidup kita itu punya satu makna, yaitu untuk menyembah Dia. He has created me and you to worship Him. Makanya kalau kita datang ke hadirat Allah seperti ini, ke gereja,
datang dengan motivasi yang bersih. Bukan untuk dapat sesuatu, sekalipun kita pasti mendapat sesuatu. Tapi kita datang untuk menyembah Dia. Persiapkan hati. Untuk setiap kali kita hadir seperti ini, bukan hanya hari Natal saja, tapi setiap Sabat yang kita sama-sama sepakati, yaitu hari Minggu. Ketika kita datang menyembah, datanglah dengan persiapan hati dulu. Tahun depan kita ini yang biasanya bolong-bolong atau yang hanya datang ke gereja setahun sekali, jadikan kebiasaan untuk memelihara hari Sabat. Bahwa kita datang ke hadirat Allah hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, ayat 3, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Herodes terkejut. Hah? Orang-orang Majus ini bangsawan. Mereka kemungkinan adalah ningratnya Persia. Jadi orang-orang istana pada datang. Kalau Herodes melihat yang cari Yesus itu orang-orang biasa, mungkin dia tidak tertarik. Tapi ini orang-orang luar biasa yang cari Tuhan. Herodes berpikir, siapa ini yang lahir? Dia terkejut karena Herodes tidak pernah menyelidiki firman. Dia melihat orang lain mencari Tuhan. Dia terkejut. Orang-orang yang hatinya itu tidak mencari Tuhan, mereka melihat orang yang mencari Tuhan itu mereka nggak ngerti. Hah? Kamu itu nggak dibayar ya melayani di gereja ya? Hah? Kamu itu memberikan persembahan, bahkan kamu itu memberikan uangmu untuk misi gereja. Hah? Untuk apa? Kamu datang itu antri-antri kayak gitu itu hari Minggu itu nggak ada artis ya? Nggak ada acara gimana, cuman datang untuk beribadah. Hah? Ngapain? Minggu enak tidur? Orang nggak ngerti, karena Herodes itu tidak cari Tuhan. Jadi dia terkejut. Tahukah orang-orang dunia masih terkejut melihat kita mencari Tuhan, melayani Tuhan? Ada orang-orang dunia yang berkata, kenapa kalian itu mati-matian untuk Tuhan? Kenapa kalian tuh melayani? Kenapa nge-share di depan sana? Padahal kamu bos loh. Di duniamu, di tempat kerjamu, semua orang respect. Semua orang itu benar-benar salut. Bahkan pegawai-pegawaimu takut. Tapi di sini kamu melayani seperti seorang hamba, seperti seorang waiter, seperti seorang yang menunggu meja, anterin orang ke kursi. Wow! Nggak masuk akal, nggak ngerti. Bagi kita normal, bagi orang-orang dunia mereka terkejut seperti Herodes. Why? Mereka nggak bisa ngerti why-nya. Ayat 4, maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Karena Herodes nggak ngerti, dia panggil orang-orang religius yang salah. Di dunia ini banyak orang Farisi dan ahli Taurat. Herodes kumpulkan, ayo beritahu sama aku, kasih keterangan, Mesias nanti dilahirkan di mana? Betul, jawabannya betul. Secara teologi mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Ironis, orang itu kalau hatinya salah ya, dia cari Tuhan lewat orang-orang beragama pun nanti ketemunya orang-orang yang salah. Infonya betul. Bahkan ahli Taurat bisa mengutip kitab Nabi, nggak semua orang tahu. Tahukah di dunia ini, di masyarakat ada banyak orang Kristen yang agamawi, bahkan bisa mengutip Alkitab. Tahu tuh di mana ayat. Kalau kita kan paling taunya nggak tahu ya, ada nggak di Alkitab. Mereka bisa tahu pasal dan ayatnya. Tapi ironisnya, orang Farisi ahli Taurat ini sekalipun tahu firman, mereka tidak pernah hidupi firman itu. Mereka tidak pernah taruh percaya kepada Tuhan yang dikatakan oleh firman. Jadi orang yang sama nanti ini, yang Herodes konsultasi, nanti juga yang menyalibkan Tuhan Yesus, tua-tua Israel. Aneh ya, banyak orang-orang yang beragama Kristen, bahkan otaknya dipenuhi dengan teologi
tapi hidupnya menyalibkan Tuhan. Dan juga kalau ada orang-orang yang pikul salib, kalau ada orang-orang yang dipakai sama Tuhan, kalau ada orang-orang Kristen yang menyala-nyala, yang berapi-api, mereka coba padamkan. Dan kalau ada anak-anak Tuhan yang lahir baru, yang spirit filled, yang penuh Roh Kudus, mereka yang melakukan misi Yesus Kristus, anehnya orang yang sama yang mengutip firman dan ayat, mereka pula yang akan menganiaya. Anda jangan kaget, di dunia itu ada satu kategori orang-orang Kristen, tapi janganlah kita menilai orang lain dulu, lebih baik kita evaluasi diri. Saya ngomong begini dengan catatan supaya kita jangan menjadi seperti ahli Taurat. Sudah sekian puluh tahun jadi orang Kristen, tapi isinya hanyalah mencibir orang lain yang maju. Kita nggak suka lihat orang Kristen yang maju. Nanti kalau mereka jadi domba tersesat kita cari, tapi sekali mereka ketemu, mereka maju, kita aniaya. Kan tidak konsisten. Kita mencari domba yang sesat, tapi secari domba itu sudah jadi. Bahkan domba itu misalnya menjadi seorang domba tersebut maju imannya. Orang Kristen yang dahulunya terhilang, sekarang berapi-api untuk Tuhan. Setelah berapi-api, berbuah-buah, kita berkata, gitu aja gaya misalnya. Orang-orang Farisi ahli Taurat ini tahu firman, tapi mereka tidak pernah menghidupinya. Padahal mereka sendiri yang mengutip di ayat 6, nanti dari Bethlehem Efrata di tanah Yehuda akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, pemimpin itu pas datang, mereka mentah-mentah menolaknya. Ketika Yesus Kristus dinyatakan, mereka teriak, salibkan, salibkan. Lucu ya, jangan jadi orang Kristen yang begini. Never. Ini orang Kristen yang agamawi. Dia tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Anehnya orang Kristen yang gini itu yang biasanya dicari sama orang-orang dunia yang hatinya salah. Kalau orang itu hatinya salah ya, dia akan ketemu sama orang yang salah. Saya selalu berdoa tiap pagi seperti ini, baik untuk saya maupun untuk jemaat. Tuhan, tuntunlah setiap langkah kakiku, supaya aku selalu ditemukan di tempat yang tepat, untuk di waktu yang tepat, demi alasan yang tepat, ketemu sama orang yang tepat. Jangan sampai aku itu ditemukan di tempat yang salah, di waktu timingnya yang salah, untuk tujuan yang salah. Misalnya seorang gosiper, kenapa ya? Kok selalu ngumpulnya sama sesama gosiper ya? Kenapa kalau orang itu kepahitan ya? Seperti lalat gitu loh, bisa ketemu aja tempat-tempat yang basi. Kenapa kalau orang itu pahit hati selalu ketemu sama sesama orang yang kepahitan? Aneh loh, setan itu punya jodoh-jodohan. Kalau hati kita salah, memberontak terhadap Tuhan, kita tidak cari Tuhan dalam masalah. Anehnya, kita selalu ketemu sama orang bermasalah di sekeliling kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Orang buta selalu memimpin orang buta sama-sama jatuh dalam selokan. Aneh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, ada bintang yang akan menuntun kita. Misalnya ada satu orang yang sungguh-sungguh putus asa, lalu dia berseru kepada Yesus, tolong Tuhan. Itu bisa dituntun tuh. Salah satu gembala lokal kita di sebuah kota, cerita pertobatannya begitu. Dia sudah pada titik putus asa, sampai pikiran bunuh diri, waktu belum kenal Yesus. Tiba-tiba bisa melihat, ada satu pelang dan tulisan ayat di sebuah gereja. Masuklah dia di gereja ini, bukan GMS, waktu itu di luar negeri, dan gereja tradisional, dan dia berlutut di situ, sendirian, tidak ada, bukan waktu jam dan hari ibadah. Lalu dia mencari, dia menangis, dan dia hanya berkata, tuntun aku dalam masalah besar. Setelah keluar, satu hal memimpin kepada hal lain, kebetulan demi kebetulan, bisa ketemu sama GMS, bisa ketemu sama online kita, bisa ketemu sama jemaat kita, diajak ke gereja, bisa dapat tuntunan bintang seperti orang Majus untuk ketemu langsung di palungan Tuhan. Untuk dibawa langsung di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan ditempatkan, di mana Tuhan itu bertahta. Dituntun untuk ketemu, itulah cerita pertobatannya. You see, kalau hatimu mencari kebenaran, Roh Kudus akan menuntunmu.
Kerasa nggak kerasa? Kebetulan atau tidak kebetulan, tidak ada kata kebetulan di dalam kamus orang percaya. Kebetulan itu hanyalah sebuah tuntunan tanpa tanda tangan. Tapi kalau orang itu hatinya salah, mencibir Tuhan dan melawan urapannya, menentang orang-orang yang diurapi, anehnya seperti Herodes, ketemunya sama ahli Taurat yang salah. Orang itu kalau sudah trauma dan sudah negatif, selalu aja, bahasa Surabaya ya, selalu aja digudoi setan. Pernah nggak kalau kita itu memang sudah hatinya negatif, itu ketemu selalu nanti, bukannya ketemu contoh yang positif, ketemu terus yang kayak gituan. Dan semakin hati kita itu pahit. Iya kan? Kalau misalnya kita itu selalu cari salah orang lain, itu selalu nanti kita akan digelitik sama setan, nampak terus di mata kita itu kesalahan orang. Ya kan? Misalnya orang yang berkata, orang Kristen memang begitu. Bisa aja, ketemunya bukan Kristen yang sejati. Kemana-mana dia pergi, ketemu yang Kristen gadungan. Dan makin hatinya itu benci. Betul kan? Herodes juga sama, dia nggak cari Tuhan, dia pura-pura. Dia ngomong sama orang Majus, nanti ya kalau kamu sudah ketemu dia di mana, beritahu ya, munafik dia. Tujuan dia adalah untuk membunuh. Pura-pura ingin menyembah. Dia berkata sama orang Majus, kalau kamu sampai menemukan di mana raja itu, beritahu aku supaya aku datang untuk menyembahnya. No. He wants to murder Jesus. Dia mau membunuh Yesus. Dia tidak cari Tuhan. Makanya itu harusnya dia itu jangan ketemu sama ahli Taurat. Harusnya kalau dia mau cari kebenaran, dia ketemu sama Yusuf sama Maria. Dia bisa ketemu tuh sama gembala-gembala yang dapat penampakan itu loh. Panggil aja interview beberapa. Apa yang kamu lihat? Malam itu di padang gembala kami melihat ada bala tentara sorga tiba-tiba jadi choir. Dan mereka nyanyi kur, joy to the world, sukacita bagi dunia. Kok bisa ya? Kalau dia sungguh-sungguh mau cari kebenaran, dia pasti ketemu Simeon dan Hana. Wong mereka setiap hari berada di tempat umum kok. Mereka setiap hari pergi ke bait suci. Bait Allah sendiri, bait suci yang direnovasi sama Herodes sendiri. Wong itu bangunannya dia kok. Tahu nggak bait suci tempat Yesus jalan lalu bersihkan, aku menyucikan bait Allah? Itu adalah bait Allah yang direnovasi sama Herodes ini. Itu tempat kan sama dia direntalkan. Jadi dia kan tahu, harusnya dia kalau mau sungguhan cari Tuhan itu ke bait Allah, nggak usah cari ahli Taurat. Justru kalau Anda cari pendeta yang sifatnya privat, itu berbayar. Bukan di gereja tempat Allah bertata, umat Tuhan dibangun bersama. Ini sini panggil. Dia cari yang bisa dipanggil. Ya ketemunya ya, at best maksimal hanyalah dapat informasi. Tapi Herodes tidak merasakan kehidupan Allah, karena ahli Taurat ini semua mati rohani. Orang Farisi ini semua pura-pura. Ini bukan hamba Tuhan, ini hamba setan, hamba dunia. Mereka bahkan adalah hamba uang. Aneh ya, orang itu kalau hatinya ada kayak Herodes, nggak ketemu sama jalan keselamatan, nggak ketemu sama jalan kebenaran, nggak ketemu sama orang benar, ketemunya orang salah terus. Saya doa di dalam nama Yesus, yang percaya nanti aminkan, supaya seluruh jemaat belum diberitahu sudah amin dulu, luar biasa nih. Hatinya seperti anak kecil, mudah untuk percaya. Saya doa ya, jemaat terkasih, Anda semua termasuk kekasih-kekasih Anda, keluarga Anda, supaya Anda tahun depan selalu ketemu sama orang benar. Di tempat yang benar, demi tujuan yang benar ya, di waktu yang tepat pula, haleluya. Pastor Philip, tidak mungkin kan, kita masih hidup di dalam dunia, masa mungkin ketemu sama orang benar terus? Ya, kalau sampai Anda ketemu sama orang salah, jangan yang benar jadi salah. Kalau sampai Anda yang sudah benar ketemu sama orang yang salah, benerin mereka. Anda yang tuntun mereka ke Tuhan, jangan mereka yang menuntun Anda ke setan. Tapi kalau Herodes sama ahli Taurat saling tuntunan ke setan. Celakanya ahli Taurat, orang Farisi ini kan nampaknya Kristen kan. Karena mereka adalah orang-orang yang garap firman, mereka orang-orang yang menyelami. Mereka ini boleh dikatakan pengkhotbah yang ternama yang dipanggil sama Herodes saat itu. Tapi pengkhotbah yang bisa dibeli. Yang mulutnya tidak disumpah dari atas, tapi mulutnya
bisa dibeli oleh manusia yang serakah. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus supaya di hari Natal ini kita perbaharui janji. Setiap kita di sini harus menjadi orang-orang yang benar, yang menuntun orang lain pada kebenaran. Jangan jadi ahli Taurat orang Farisi. Jadi jangan minder di sini ya. Aku tidak sekolah teologi ya. Percayalah, saya pernah sekolah teologi ya. Tidak semua orang yang sekolah teologi itu benar. Nggak semuanya. Kalau mereka motivasi masuknya itu salah, akibat tidak bisa sekolah, ya udah masuk dulu ke sekolah Alkitab. Orang itu bisa masuk ke dalam pelayanan dengan motivasi yang berbeda-beda. Jadi jangan minder. Kalau Bapak Ibu di sini itu merasa aku tidak tahu banyak tentang Alkitab, yang penting kita mau belajar. Aku tidak pernah sekolah pendeta. Nggak usah kalau Tuhan nggak suruh. Kalau Tuhan panggil dirimu, itu persiapan ilahi, lakukan itu. Itu your wilderness, itu adalah padang pasirmu. Tapi kalau Tuhan tidak pernah memanggilmu, kau panggil dirimu sendiri, mau sekolah pendeta kek, mau sekolah Alkitab kek, percuma, nanti ujungnya hanya jadi orang Farisi dan ahli Taurat. Jadi jangan minder di tempat ini, nanti tahun depan kalau Tuhan mau memakaimu, yang penting hatimu seperti Maria. Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Asal hatimu berserah, Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan tuh seneng kok pakai orang yang sederhana. Tuhan gak cari orang yang mampu, Tuhan cari orang yang mau, dan Tuhan memampukan dia. Kalau di sini nanti tahun depan tiba-tiba Tuhan akan kasih promosi, Anda akan jadi CGL berikutnya, ditunjuk oleh CGL atau CG leadermu yang sekarang, pemimpin kelompok sel. Seperti lagu sekolah minggu, jawab ya. Kalau itu satu keputusan, Anda sudah bertumbuh di sana, Anda sekarang sudah seorang sponsor, kalau ditunjuk, jangan berkata tidak. Saya punya satu sikap yang saya terus pegang, sikap itu yang membuat kita akan selalu berada di radar Allah untuk dipakainya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Baru tanya setelah ya. Seperti Maria, terjadilah kepadaku sesuai kehendakmu. Terus baru tanya setelah itu, bagaimana caranya terjadi Tuhan? Oh, aku belum menikah. Roh Kudus berkata, malaikat Gabriel berkata, kamu akan dinaungi oleh Roh Allah. Nanti baru kita tanya itu bukan ragu. Oke, kalau saya jadi CGL, apa yang harus kupersiapkan? Nanti Tuhan akan tuntun pelan-pelan. Tapi belajar untuk jawab ya. Jangan minder. Saya waktu baca ahli Taurat, orang Farisi, orang Kristen yang paling baru, yang lahir baru di gereja kita misalnya, yang barusan ikut MSJ, My Spiritual Journey 1, lebih bagus dari orang Farisi ini, dari ahli Taurat ini, yang tiap hari hanya godok teologi. Tapi mereka bengkokkan teologi mereka sesuai dengan yang hanya untuk sampaikan opini mereka. Mereka tidak pernah sungguh-sungguh tunduk pada firman. Mereka hanya bisa mengutip ayat. Seorang pemimpin akan mengembalakan umatku Israel. Nanti waktu Yesus dinyatakan, mereka mau bunuh dia. Jadilah orang Kristen yang hidupi firman. Lalu kita lihat sekarang ya ayat 7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Liar, pendusta, pembohong nih orang Majus ini. Tapi orang-orang Majus ini mereka tidak kenal, mereka belum terlalu kenal Tuhan. Mereka ini kan orang-orang non-Israel zaman itu, mereka tidak kenal hukum Taurat. Jadi maklumlah ya, mereka hampir terjebak, tapi Tuhan, He had mercy on them. Tuhan berbelas kasihan. Orang Majus ini tulus. Gini ya, orang itu kalau tulus, minim pengetahuan, nanti pengetahuan ditambahkan sama Tuhan. Tuhan tidak akan tuntun orang itu ke jalan yang salah. Makanya tulus itu perlu. Sedangkan kalau Herodes ini orang lihai, ini orang palsu. Dia ini bahkan bisa sandiwara. Dia ngomong seperti ini dan dengan sangat meyakinkan, kabarkan kepadaku supaya aku bisa datang menyembahnya. Orang-orang Majus ini tertipu awal mulanya. Makanya orang-orang Majus ini cerita di Bethlehem segalanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita nanti tahun-tahun yang akan datang, waktu ikut Tuhan, kita jangan banyak omong, jangan banyak bicara, dan belajar untuk bisa jaga rahasia yang paling sederhana. Kalau orang mempercayakan rahasianya kepadamu, simpanlah, jangan bocor kemana-mana. Orang-orang Majus ini kan tidak punya Roh Kudus. Mereka kira Herodes tulus.
Ceritalah. Menurut saya cerita kebanyakan, gara-gara ceritanya orang Majus ini, baby-baby se-Bethlehem dibunuh. Andai kata orang Majus itu tahu, dia pasti ngomong, nggak tahu di kota mana gitu loh. Kalau nggak tahu kan bohong kali ya. Bohong ya. Kita nggak boleh berdusta. Dusta putih pun jangan. Tapi bisa kreatif lah. Mungkin bisa misalnya kalau saya orang Majus, saya penuh Roh Kudus, saya tahu bahwa orang ini nggak tulus. Maka orang Majus itu saya ditanya sama Herodes, di mana ya sang raja itu akan dilahirkan? Kamu lihat bintangnya di mana? Saya tahu di mana Bethlehem, tapi kan bintang itu belum jalan. Kan nanti tuntun saya di mana? Saya mungkin akan jawab, kami sendiri masih eksplorasi. Nah, gitu aja wis. Supaya bayi-bayi tidak dibunuh di Bethlehem. Don't talk too much. You know, hari ini siapa pegang rahasia itu yang berkuasa? Siapa yang rahasia? Jadi buat apa kita spill informasi yang tidak perlu? Kalau orang tanya kepada Anda, how are you? Kalau itu urusan pribadimu, jawab aja seperti bahasa Inggris baku, I'm fine, thank you. Kalau orang tanya sama Anda apa kabar, Anda tidak usah cerita semua. Hutangmu, masalah rumah tanggamu. Ngapain ceritakan soal istri sendiri kepada lawan jenis di tempat kerja? Ngapain ceritain tentang suamimu atau kehidupan intimmu dengan temanmu? Buat apa kasih dia imajinasi? Ngapain ceritain kondisi keuangan Anda? Kecuali kepada orang-orang kepada siapa Anda bertanggung jawab. Ngapain ceritain terlalu dalam-dalamnya seluk-beluk? Buat apa? Mari jadi orang Kristen di hari-hari yang akan datang. Belajar dari cerita orang Majus. Don't talk too much. Mari kita jadi orang Kristen yang do much, not talk much. Lebih banyak berbuat daripada berkata-kata. Saya nggak bisa kalau saya harus berkata-kata. Karena saya pengkhotbah. Tapi semoga kata-kata kami tidak sia-sia. Doakan supaya setiap kali kami membuka mulut, rahasia kerajaan sorga dinyatakan, disingkapkan dengan berani sebagaimana seharusnya. Supaya kami para pengkhotbah itu nggak nyampaikan yang boten-boten, yang enggak, tapi supaya setiap kali yang keluar dari mulut kami itu protein yang dicerna oleh jemaat, makanan keras, bukan dimarah-marah, maksudnya makanan keras itu kontennya banyak. Sehingga jemaat kalau kedip sebentar, tidak akan bisa mengikuti lagi. Supaya setiap kalimat itu tidak ada samanya, tidak ada satu kalimat itu repetisi dan redundant dengan kalimat sebelumnya. Supaya kami bisa berkhotbah dengan catatan maupun tanpa catatan, tapi pasti khotbah kami harus dari kehidupan dan setelah itu kami hidupi. Saya tidak bisa berbicara banyak. Tapi turun dari sini saya nggak ngomong, nggak bicara banyak. Kapan saya pernah bocorkan rahasia Anda kepada orang sebelahnya? Nggak pernah. Sebagai gembala, bukan hanya sebagai pengkhotbah, saya pegang rahasia. You know, I know what you did last summer. Tapi saya jaga, tidak ada orang kecewa. Kalau orang kecewa, itu kecewa atas alasannya, bukan karena kami mengecewakan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, belajar dari orang Majus. Kalau saya renungan gini, saya berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau ajari aku untuk menutup mulutku di mana perlu. Jaga rahasia, please. Jangan mudah-mudah untuk sedikit-sedikit terbakar, hoax-hoax. Jemaat kita harus pintar. Saya berdoa jemaat yang saya gembalakan, semuanya harus intelijen secara rohani. Anda tidak perlu jadi orang yang intelektual gimana, asal Anda menjadi orang yang bertanggung jawab. Tapi saya berdoa supaya Anda semuanya punya discerning spirit. Punya roh yang bisa membeda-bedakan. Tidak usah beda-bedakan jenis setan. Ghostbuster apa? Kita harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak. I pray in Jesus name. Natal ini bukan menjadi Natal, cuman perayaan. Seperti yang saya janjikan, khotbah yang saya sampaikan ini semuanya tentang kehidupan, bukan hanya di bulan Natal. Tapi saya pakai cerita Natal untuk bisa menjelaskan sesuatu pewahyuan. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya Anda semuanya, kita semua bisa menjadi orang-orang yang pandai dan bijaksana serta berhikmat. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya sayangkan hati saya itu orang Surabaya bilang gelo. Aduh, tapi ya nggak bisa salahkan orang Majus. Orang Majus itu juga minim pengetahuannya tentang Allah Israel. They did their best. Tapi akhirnya ketahuan di Bethlehem, matilah semua bayi. Tapi semua itu sudah ada dalam nubuatan. Jadi memang bukan salah orang Majus. Memang dalam kedaulatan Allah, Allah tahu bahwa nanti akan terjadi pembunuhan massal. Kenapa Allah tidak hentikan? Tidak tahu, saya tidak akan masuk ke dalam teologi. Tapi saya percaya Tuhan izinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dunia yang penuh dengan dosa ini tidak ideal segala skenario.
Tapi Allah bisa bekerja sama dalam perkara baik maupun buruk untuk mendatangkan kebaikan. Lihat ayat 9, setelah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ini unik, bintang jalan. Nggak pernah terdengar sih. Tapi Tuhan itu tuntun ya. Karena Tuhan mengasihi orang-orang Majus itu. Mereka mencari Yesus. Dituntun ketemu gereja pas. Dituntun ketemu seorang hamba Tuhan yang betul. Dituntun ketemu sama orang Kristen yang sejati. Kali ini orang Majus itu dituntun di atas tempat di mana anak itu berada berada. Tuhan tuntun dan buka jalan. Hati yang tulus pasti Tuhan tuntun. Mau tahu caranya gimana untuk kehilangan tuntunan Tuhan? Gampang. Berhentilah tulus. Kau tidak akan lihat lagi di jalanmu ada Yesus. Meskipun kita Kristen. Ahli Taurat orang Farisi itu tidak tulus. Coba lihat. Mereka ketemunya sama Herodes. Herodes tidak tulus. Lihat ketemunya sama ahli Taurat yang munafik. Tapi kalau Anda tulus, pasti dituntun. Tapi kalau hari ini Anda tulus punya firman, tidak baca Alkitab, itu namanya malas. Baca sendiri. Loh, aku tulus loh kok tersesat. Ya karena orang Majus perlu bintang, mereka tidak punya Alkitab. Kita punya Alkitab, ngapain perlu bintang lagi? Emangnya mau cari horoskop? Saya Libra. Saya Scorpion, apa? Bintang-bintang itu apa? Ada juga bintang namanya Cancer. Udahlah, lebih baik kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu lebih bagus daripada Sagittarius. Ngapain kita perlu tuntunan itu lagi? Kita sudah punya ini. Tuntunan tidak usah jauh dan tidak usah minta didoakan melulu. Didoakan itu perlu, tapi jangan datangi setiap hamba Tuhan minta didoakan, setiap nabi. Ngapain? Wong kita sudah ada tuntunan utama di tangan kok. Itu hanyalah peneguhan. Jangan bondo atau modal tulus saja kalau sekarang sudah punya Alkitab atau punya firman. Cari firman Tuhan. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ayat 10, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jadi mereka datang membawa persembahan. Mereka gak hanya menyembah ya, coba perhatikan. Mereka datang untuk menyembah, tapi mereka juga menyembah Tuhan dengan membawa persembahan. Jadi gak tangan hampa. Dan saya praktekkan ini, saya dan istri, kalau saya kunjungi siapa segalanya itu minimal mesti bawa sesuatu. Tidak perlu orang kaya, tetapi thoughtfulness, memikirkan untuk orang, itu bisa orang dari segala level ekonomi. Orang itu kalau peduli itu, saya masih ingat dahulu kala, ya, ibu gembala saya waktu saya ada di Kanada, sekarang sudah almarhum, sudah meninggal, itu selalu merajutkan sesuatu. Pekerjaan sampingannya, karena gereja kecil sekali, jadi harus merajut-rajut sepatu untuk winter. Lalu kadang-kadang waktu kami ulang tahun atau apa, selalu dirajutkan sesuatu, dibikinkan kartu, prakarya semua murah, karena memang tidak berlebihan beliau. Orang itu bisa thoughtful, memikirkan orang lain. Saya dan istri saya praktekkan, yaitu kalau kami pergi kemana, ketemu sama siapa, misalnya ada di luar negeri, luar kota, ketemu sama pendeta kita sendiri, gembala-gembala kita, atau pada gembala-gembala gereja lain yang merupakan teman dan sahabat, kami selalu bawa sesuatu. Kami tidak mau GR merasa kalau orang itu kami datangi, dia sudah cukup happy, ngapain bawa apa lagi, enggak. Dengan rekan bisnis juga sama, waktu saya masih aktif di dalam dunia bisnis, zaman dulu atau baru pulang ke Indonesia, sama rekan juga sama, termasuk yang sudah tidak bekerja sama pun, kami tetap bawa sesuatu. Misalnya lagi musim apa gitu, kue bulan, ya kan, dan sebagainya, mesti ada perhatian. Sehingga orang itu warm di hati, karena orang itu tidak terbuat dari mesin dan oli. Orang itu punya feeling, saudara. Tuhan itu yang menciptakan kita dalam gambar dan rupa Allah. Kita kayak apa? Kurang lebih Tuhan kayak gitu, tapi lebih bagus. Don't just come, don't think, jangan kira kalau kita datang ke ibadah ini Tuhan sudah senang. Iya, Tuhan senang. Anakku datang untuk berbakti, ya kan? Tapi jangan kita merasa GR, merasa cukup lah, aku memuji menyembahmu kan itu sudah cukup untukmu. I think we must bring something.
bawa talentamu, bawa waktumu, bawa pengorbananmu, bawa persembahanmu. Yesus itu layak terima yang terbaik. Bukan hanya itu, bukan hanya ini dan itu, tapi Tuhan Yesus itu layak menerima segala-galanya yang kita. Tuhan tidak suruh kita memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Tuhan selalu ingin kita memberikan sesuatu dari apa yang kita miliki. Bukan ketika kita berikan lalu kita tidak punya lagi, tetapi ketika kita berikan itu sebagai ekspresi. Dan mereka hari itu memberikan sesuatu yang Yesus butuhkan, dan Yesus tidak akan butuhkan lagi, apalagi hari ini, karena dia sudah dibangkitkan. Mereka memberi Yesus emas, kemenyan, dan mur. Mereka kasih ke Maria dan Yusuf, sebenarnya itu bukan Yesus. Karena emas itu mungkin zaman dulu belum ada industri emas sekarang yang sangat-sangat rapi. Misalnya kita lihat emas-emas perhiasan kan pakai mesin. Zaman dulu itu mungkin langsung dari tambang. Emas-emas itu mungkin bentuknya itu tidak beraturan, atau mungkin koin-koin emas. Mereka kasih itu supaya apa? Supaya nanti sebentar lagi waktu Yesus dibawa sama Yusuf dan Maria pergi ke Mesir, mereka itu bisa bayar visa. Karena Yesus jadi orok bayi, jadi manusia. Mereka kasih emas itu untuk penghidupannya, untuk sekolahnya. Karena Yesus kan sekolah rabi. Umur 12 itu kan dia bisa berdebat di bait suci. Memang intelektualismenya itu adalah karunia. Yesus punya hikmat yang tiada duanya. Tetapi pelajaran sekolah kan Yesus tidak bypass. Yesus juga hidup normal sebagai seorang anak. Emas itu menyekolahkan. Kemenyan itu bicara tentang mungkin ya aromaterapinya, hal-hal yang sifatnya tidak pokok. Emas, kemenyan ini juga rempah-rempah, mungkin wangi-wangian. Mungkin di sini juga pewangi untuk ranjangnya supaya jangan bau apek. Tapi juga mur itu medicine. Ya, anak-anaknya mungkin kasih minyak telonnya, mungkin balsamnya. Mereka tuh kasih kebutuhan Yesus saat itu. Yesus gak butuh ini semua sekarang. Gak akan butuh semua ini. Ada masa di mana ada kebutuhan Tuhan, mereka datang mempersembahkan. Kok bisa tahu orang Majus itu? Orang Majus ini tahu kalau ada bayi lahir, bayi itu butuh apa? Butuh diaper, butuh apa? Kalau sekarang kita bawa ke Yesus, bawa diaper, yang pakai nanti orang lain, bukan Tuhan. Sudah nggak perlu. Tuhan sudah nggak di palungan. Kalau kita lihat di sini, mereka itu memberi persembahan mereka yang terbaik. Mereka nggak hanya datang menyembah. Terakhir ayat 12, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tahukah Anda bahwa orang-orang Majus ini tidak sadar bahaya yang mereka alami? Karena Herodes yang dikenal ini adalah Herodes yang bahkan membunuh keluarganya sendiri. Mamanya dibunuh, anaknya dibunuhnya Herodes ini. Makanya Yesus nanti ya pokoknya Herodes ini, Herodesnya hanya satu, itu keturunan raja-raja. Dan mereka ini raja-raja yang jahat, yang bahkan bunuh keluarganya. Orang Majus itu sedang dalam bahaya dan diperingatkan dalam mimpi, pulanglah melalui jalan lain, jangan melalui sini. Tahukah mengikuti Yesus itu seperti orang Majus mengikuti bintang untuk cari Yesus, itu penuh dengan resiko. Resiko apapun tempuhlah. Yang pasti kalau hati kita tulus mencari Tuhan dan kita berjalan dalam poros kehendaknya, Yesus tidak akan pernah menuntun kita ke jalan yang salah. Katakan amin. Bahkan Tuhan pun akan meluputkan kita dari rencana setan. Orang Majus ini kalau sampai dia tidak ngomong, itu dalam bahaya. Sekalipun kalau mereka raja di Persia, mereka ada di teritori Herodes, celaka. Mereka tidak sadar bahaya mereka. Waktu mereka diperingatkan dalam mimpi, mereka menyadari, oh guys, come on, let's go, cabut sekarang. Mereka jalan melalui rute yang lain. Tapi untungnya diperingatkan oleh Tuhan. Orang kalau ikut Tuhan itu tidak tentu tidak masuk bahaya, tapi pasti diluputkan dari rencana setan. Orang Majus ini sudah dalam bahaya, sedang dalam bahaya, tapi diluputkan oleh Tuhan. Bahaya itu tidak tahu apa aja. Bahaya dari luar, bahaya dari dalam. Bahaya dari orang-orang yang belum percaya, bahaya dari saudara-saudara palsu. Dari dunia kesehatan, secara ekonomi, kejahatan hidup itu penuh dengan bahaya. Tapi tenanglah, kalau kita ikuti bintang itu, yaitu Yesus Kristus, kita pasti akan diluputkan dari rencana setan. Kita akan ditemukan selalu dari tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu sama orang tepat, untuk tujuan yang tepat. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita lihat sekarang 3 summary
pewahyuan-pewahyuan yang saya berikan, rema-rema ini. Satu, jauh pun ditempuh demi Yesus. Gini ya, kalau sama Tuhan, please jangan perhitungan. Whatever it is, kalau Anda tahu, itu adalah the cost of Christ, itu adalah tujuan Kristus dalam hidupmu, jauh tempuh. Jangan hitung sama Tuhan, hitung rugi untung. Kalau ini Tuhan dalam hidupku, Tuhan yang suruh aku tempuh. Ya. Dua, Yesus layak terima yang terbaik. Ingatlah itu, kalau sama Tuhan itu jangan pernah kita itu menahan kebaikan. Yesus layak terima yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan juga suruh kita melakukan ini terhadap sesama kita, demi Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh, lakukan yang terbaik. Jangan pernah pas-pasan. Jangan pernah pelit jadi orang. Saya ngomong di sini bukan hanya soal harta, tapi soal berbagi hidup. Jangan pernah perhitungan dengan yang Maha Kuasa, karena yang Maha Kuasa punya segala-galanya. Tiga, ikuti Yesus, apapun resikonya. Sekalipun resikonya bahaya, ikut Tuhan. Saya beritahu satu hal, dengan ini saya selesai. Saya rencana, by God's grace, dengan kasih karunia Allah, ikut Tuhan itu seumur hidup. Mau cuaca mendung, cuaca cerah, saya bertekad ikut Yesus sampai mati. Dan ikut Yesus sampai ke sorga. Saya harap di sini juga sama jemaat, tidak ada yang setengah jalan, tidak ada di sini yang separuh hati. Mari kita ikuti Yesus dengan segenap hati. Apapun resiko yang ada di hadapanmu, percayalah berjalan dengan Tuhan, Tuhan sanggup luputkan kita dari rencana setan. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri.